Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, saudaraku sekalian, di rumah kita, di ruang kita untuk merenung. Selamat datang di kamar renungan pada channel YouTube Fikir dan Rasa Galih P. Saputra. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak lalu bertanya, mengapa kita melihat begitu banyak ritual ibadah di sekeliling kita? Masjid-masjid penuh, majelis taklim ramai. Tapi di saat bersamaan, kita juga merasakan begitu banyak kekerasan verbal, kekerasan hati, kebencian yang mudah dilontarkan. Mengapa kita melihat orang yang subhanallah, rajin sholat, puasa tak putus, tapi lisannya setajam pisau? Mudah menyebut saudaranya sesama muslim dengan sebutan ahlul bid'ah, kafir, sesat. Inilah fenomena yang menyakitkan. Sebuah paradoks zaman kita, kesalehan ritual yang kering. Orang-orang mulai salah paham, menganggap ibadah hanyalah sebatas ritual mahdhah. Cukup sholat 5 waktu, puasa Ramadan, maka selesailah urusannya dengan Allah. Ia merasa sudah soleh. Dan karena merasa sudah soleh inilah, ia mengabaikan dimensi ibadah lain, akhlak dan muamalah. Ini adalah kesalahpahaman konsep yang fatal. Ibadah ritual yang seharusnya melembutkan hati justru membuatnya sombong, membuatnya merasa lebih suci dari yang lain. Malam ini, kita akan membongkar akar masalah ini melalui cahaya Asma'ul Husna yang kedua, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Mengapa Ar-Rahman? Karena orang yang soleh ritualnya tapi buruk perilakunya adalah orang yang gagal memahami makna Ar-Rahman. Dia mungkin rajin beribadah karena mengharap Ar-Rahim, kasih sayang Allah di akhirat. Itu tidak salah, tapi dia lupa bahwa sebelum Ar-Rahim ada Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang universal untuk semua makhluknya di dunia ini. Ibadah kita seharusnya menempa jiwa kita menjadi cerminan kecil dari sifat Ar-Rahman. Jika yang terjadi sebaliknya, ibadah kita telah terputus dari ruhnya. Saudaraku sekalian, mari kita buka lembaran mushaf kita. Surat Al-Ma'un. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Saudaraku, surat ini adalah tamparan yang sangat keras. Mari kita lihat asbabun nuzulnya. Ayat-ayat awal ini turun merujuk pada perilaku para pembesar Quraisy yang mendustakan agama. Mereka punya ritual ibadah. Mereka tawaf di Ka'bah, menyembelih kurban untuk berhala. Tapi ketika seorang anak yatim meminta sedikit daging kurban, apa yang mereka lakukan? Al-Quran merekam dengan kata yadu'u, mendorong dengan sangat kasar, menghardik, mengusir dengan penghinaan. Allahu Akbar. Di mata Allah, indikator pertama seseorang mendustakan agama bukanlah dari ritualnya semata. Indikator pertamanya adalah dari akhlak sosialnya, dari matinya rahmah di hatinya. Lalu ayat berlanjut, dan ini lebih menakutkan. Menurut mufassir, ayat ini turun di Madinah, menunjuk pada orang-orang yang terjangkit penyakit hati. Fawailul lil musallin, wail, celaka untuk orang-orang yang sholat. Bagaimana bisa? Allah jelaskan sendiri, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dari salatnya. Para ulama seperti Ibnu Katsir menjelaskan, mereka lalai dari esensi salat, lalai dari tujuan salat. Salatnya hanya gerakan fisik, tidak berbekas pada jiwanya. Apa buktinya? Allah sebut alladzina hum yura'un, riya, wa yamna'unal ma'un, pelit barang sepele. Bayangkan, orang yang sholat diancam celaka karena 1. Sholatnya riya. 2. Dia pelit, enggan meminjamkan gayung atau piring ke tetangga. Inilah kecelakaan ibadah.
solat yang tidak menghasilkan akhlak, solat tanpa jiwa Ar-Rahman. Pelajaran dari Al-Ma'un ini dikonfirmasi dalam hadis Nabi SAW. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama'. Orang-orang yang penyayang, mereka akan disayangi Ar-Rahman. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Subhanallah. Mari kita lihat konteks hadis ini. Suatu hari sahabat Al-Aqra' bin Habis melihat Rasulullah SAW mencium cucu beliau. Dia berkata, "Aku punya 10 anak, tak satu pun yang pernah aku cium." Apa jawaban Rasulullah? "Awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah?" Lalu apa yang bisa aku perbuat jika Allah telah mencabut rahmah dari hatimu? Dalam riwayat lain, "Man la yarham, la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Al-Aqra' ini siapa? Dia Muslim, sahabat. Tapi Nabi tegas, statusmu tidak ada harga di mata Allah jika hatimu dicabut dari rahmah. Kembali ke hadis irhamu man fil ard. Kata man, siapa saja, memang umum. Tapi dalam Islam, kasih sayang kita harus seimbang dengan al-wala wal-bara. Kasih sayang kepada non-muslim adalah dalam konteks kemanusiaan. Memberi makan, tidak menzalimi, berbuat adil. Tapi loyalitas dan kecintaan mendalam kita hanya kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Hadis ini mengajarkan, jadilah agen Ar-Rahman di bumi. Tebarkan kasih sayang sesuai petunjuk syariat. Sekarang, bagaimana teladan nyata dari Rasulullah dan para sahabat? Mari kita tinggalkan kisah-kisah yang tidak terjamin validitasnya dan beralih kepada kisah yang sahih dari baginda Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bercerita, seorang laki-laki sedang dalam perjalanan, kehausan yang sangat. Ia menemukan sumur, turun dan minum. Saat keluar, ada anjing yang menjulurkan lidahnya, makan tanah karena kehausan. Laki-laki itu berkata, hewan ini kehausan seperti yang aku alami tadi juga. Lalu ia turun kembali ke sumur, mengisi sepatunya dengan air, dan memberi minum anjing tersebut. Rasulullah SAW bersabda, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala karena berbuat baik kepada hewan? Beliau menjawab, pada setiap yang memiliki hati yang basah, makhluk hidup, ada pahalanya. Subhanallah. Bandingkan, saudaraku, orang yang sholat tapi menghardik yatim, seperti dalam Al-Ma'un, dengan orang yang tidak sholat tapi menyayangi anjing, diampuni dosanya. Tentu bukan berarti kita tidak perlu sholat, tapi ini menunjukkan betapa Allah menghargai rahmah kepada makhluknya. Inilah level kesadaran tertinggi. Ibadah ritual harus menghasilkan rahmah. Jika tidak, ia bangkai tanpa nyawa. Saudaraku sekalian, setelah menyelami Al-Ma'un, hadis, dan kisah yang sahih, mari kita tarik benang merahnya. Pelajaran besarnya, pertama, ibadah ritual dan akhlak sosial adalah satu kesatuan. Ibadah ritual adalah akar, akhlak sosial adalah buah. Jika akar kuat tapi tidak ada buah, berarti akarnya busuk oleh riya dan sombong. Kedua, esensi penghambaan adalah transformasi. Salat, puasa, haji adalah wasilah. Tujuannya mentransformasi diri dari pelaku keji menjadi pribadi mulia. Jika salat tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, ia gagal total. Ketiga, ibadah yang benar menggabungkan cinta, harap, dan takut. Jangan merendahkan ibadah karena takut neraka atau harap surga. Itu level utama yang Allah puji. Ibadahlah dengan menggabungkan takut, khauf kepada azab Allah, harap, raja akan rahmatnya, cinta, mahabbah kepadanya. Ketiganya harus seimbang dalam hati seorang mukmin. Solusi konkretnya, kembalikan Ar-Rahman dalam ibadah kita. Setiap kali selesai sholat, saat kita mengucap Assalamualaikum warahmatullah, kita berjanji, aku akan tebarkan keselamatan dan rahmat Allah ini kepada sekelilingku. Saudaraku, mari kita muhasabah. Tanyakan pada diri, sudah berapa banyak sholat dalam hidupku?
tapi masih berapa banyak lisan yang telah aku lukai. Sudah berapa kali puasa Ramadan, tapi masih berapa banyak kedengkian dalam dadaku. Jangan-jangan kita termasuk alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sholat tapi lalai dari esensinya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni kami jika ibadah kami hanya ritual. Ampuni kami jika sholat kami belum melembutkan hati. Ampuni kami jika puasa kami belum mengendalikan lisan. Ya Rahman, sinarilah hati kami dengan cahayamu. Jadikan kami hamba-hambamu yang penyayang. Lembutkan hati kami kepada anak yatim, fakir miskin, dan seluruh makhlukmu. Jangan enggal cabut rahmah dari hati kami. Jadikan sisa umur kami untuk ibadah yang menyatukan ritual dan akhlak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih telah bersama di Kamar Renungan. Semoga Allah membimbing setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.